Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pengajian kita puashoya. Sekarang ad-darsu kedua. Saya menggunakan cetakan yang tidak ada harokatnya, karena baca yang tidak ada harokatnya itu lebih enak menurut saya, teman-teman. Sekarang pelajaran yang kedua, ad-darsu tsani. Pelajaran yang kedua, fil wasiyati bitaqallahi al-azimi. Wasiat bertakwa kepada Allah yang Maha Agung. Ya bunaya, wahai anakku, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Wahai anakku, kata seorang ustadz. Nasihat seorang ustadz selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, maha mengetahui, ma tukinnuhu, sesuatu yang engkau privasikan, fi sadrika, pada hatimu. Wa ma tu'linuhu bilisanika, dan Allah maha mengetahui sesuatu ti'linuhu, yang engkau terang-terangi, hu, kepada sesuatumu itu, bilisanika, dengan lisanmu. Jadi Allah mengetahui baik itu secara privasi maupun yang zahir, baik yang ada di hatimu maupun yang ada di lisanmu, itu Allah maha mengetahui. Wahai anakku, wa mutaliun, dan Allah itu zat maha melihat, ala jami'i a'malika, atas seluruh perbuatan-perbuatanmu. Allah melihatmu ketika engkau melakukan perbuatan apa saja itu. Fattaqillaha, maka wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Ya bunaya, wahai anakku, wahdar an yaraka ala halatin la turdihi. Wahdar, lan padalah engkau, wahai anakku, ayyaraka, ketika Allah melihatmu, ala halatin, atas satu keadaan, la turdihi, yang keadaan itu engkau tidak ridho, atau la turdihi, keadaan itu tidak meridhoimu kepada Allah. Maksudnya engkau itu harus takut ketika Allah melihat engkau melakukan situasi yang mana Allah itu tidak ridho terhadap situasi tersebut atau keadaan tersebut, maka kita harus takut. Ihdar, takutlah wahai anakku, ayaskhata alaika rabbuka, ketika Allah marah kepadamu. Allah itu alladzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakan engkau, warajaqaka, dan Tuhan yang telah memberikan rezeki kepadamu, wa wahabbaka al-aqla, dan Tuhan dan Allah yang memberikan akal kepadamu, yang mana akal itu bisa alladzi tatasarrafu bihi fi syu'unika, yang engkau daya gunakan bihi, dengan akal, fi syu'unika, ketika engkau berbuat jelek, ketika engkau melakukan perbuatan jelek. Jadi Allah memberikan rezeki, Allah memberikan akal pun kebaikan. Ketika kita melakukan kejelekan, maka Allah akan murka ketika akal itu didaya gunakan dengan yang namanya kejelekan. Kaifa yakunu haluka, maka bagaimana keadaanmu? Idza ittala'a 'alaika abuka. Di sini musonibnya Syekh Muhammad Syakir memberikan metafora ya. Jadi Allah kan maha melihat kan. Tadi kan di atas itu fi sodrika wa matalinuhu bilisanika wa mutaliun ala jami' a'malika. Dan Allah memberikan akal yang mana akal itu bisa kita daya gunakan untuk apa saja, bahkan untuk kebaikan bisa, untuk kejelekan juga bisa. Nah, di sini musonib memetaforakan, membikin suatu pertanyaan, kaifa yakunu haluka, bagaimana keadaanmu, idza ittala'a 'alaika abuka, apabila melihat alika kepadamu, abuka, bapakmu, wa anta taf'alu amron nahaka, sedangkan engkau mengerjakan satu perkara, nahaka anhu, yang mana perkara itu dilarang oleh bapak. Nah, bagaimana ketika kita belum perbuatan yang dilarang oleh bapak kita, orang tua kita, tapi kita melakukan hal itu, pasti orang tua kita akan marah. Begitu juga Allah, ketika kita mau punya akal tapi didaya gunakan untuk fisyu'unika, kejelekan, maka Allah akan marah. Lalu musonib melanjutkan, amma takhsha ayyushaddida 'alaika al-uqubata, apakah engkau tidak takut ketika Allah memberikan cobaan atau siksaan kepadamu? Falyakun haluka ma'allah, maka bagaimana pula
keadaanmu bersama Allah kadzalika seperti itu. Di annahu yaraka min haitsu la tarahu, karena sesungguhnya Allah yaraka melihat engkau min haitsu la tarahu, dari sekira-sekira yang engkau tidak bisa melihatnya. Ini mana ihsan ya. Jadi Allah melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Min haitsu la tarahu fala tufarid fi syai'in amaraka, maka jangan sampai kita sembrono fi syai'in, pada suatu perkara amaroka yang mana Allah telah memerintahkan kamu bihi kelawan perkara tersebut. Wala tamdud yadaka, dan janganlah engkau panjangkan tanganmu wahai anakku mencuri ila syai'in kepada sesuatu nahaka yang mana Allah larang kepadamu anhu saking anhu dari sesuatu tersebut. Jangan sampai panjang tangan wahai anakku ketika kamu mencari ilmu mondok, jangan sampai engkau panjang tangan, artinya mencuri. Nah, hal itu kan dilarang oleh Allah dan oleh bapakmu ketika orang tuamu melihatnya. Ya bunaya, wahai anakku, inna rabbaka syadidul batshi, wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat seram siksaannya. Syadidul iqabi, sangat seram balasannya, siksaannya sama. Fahdarhu, maka takutlah engkau kepada Allah. Ya bunaya, wahai anakku, wattaqi ghadabahu wa sakhatahu, wahai anakku, takutlah engkau pada murkanya Allah dan marahnya Allah. La yughurrannaka hilmuhu, dan tidak ada yang bisa menipu kepadamu hilmuhu, kesantunannya. Wa innallaha yamli lidzalimi, sesungguhnya Allah bakal memenuhi siksaan bagi orang-orang yang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu, sehingga tatkala Allah menyiksa, mengambil kepada orang yang zalim, lam yuflithu, maka ia tidak pernah menoleh kepada orang yang zalim. Artinya Allah akan terus menyiksa bagi orang-orang yang zalim. Satu ya bunaya lagi. Ya bunaya, wahai anakku, inna fi ta'atillahi minal ladati warrohati ma la yu'rafu illa bitajribah. Wahai anakku, sesungguhnya taat kepada Allah minal ladati merupakan kelezatan. Nah, wahai anakku, kata Syekh Muhammad Syakir, taat kepada Allah merupakan satu kelezatan, enak, nikmat. Warrohati, dan ada waktu senang ketika kita taat kepada Allah, memiliki satu kelezatan dan kenikmatan. Mala yu'rafu, sesuatu yang engkau tidak ketahui, illa bitajribah, kecuali taat itu dengan dieksperimenkan. Faya bunaya, wahai anakku, istamil ta'ata maulak ala sabili tajribah ayyaman litudrika hadhil ladha wa tash'ura bihadhir rahati wa ta'lama ikhlasi laka fin nasihati. Maka wahai anakku, gunakanlah taat kepada Tuhanmu ala sabili tajribah, atas jalan eksperimenkan dahulu. Itu taat dipaksakan. Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita tidak dipaksa tapi masuk neraka gitu kan. Dipaksa untuk ketaatan jauh lebih baik, kata Syekh Muhammad Syakir kan. Harus ada jalan tajribah dulu. Ayyaman, pada hari-hari, litudrika hadhil ladata, supaya engkau wahai anakku menemui kelezatan. Ketika ibadah kita paksakan. Kayak puasa itu kan gak enak, kayak tahajud gak enak. Tapi ketika ditajribah, kata Syekh Muhammad Syakir, maka itu akan menjadi kenikmatan tersendiri. Wa tash'ura bihadhir raha, dan engkau akan merasakan kenikmatan ini, keistirahatan ini, kesenangan ini. Wa ta'lama ikhlasi laka fin nasiha, dan engkau bakal mengetahui keikhlasanku sebagai gurumu laka kepadamu ketika engkau melakukan itu semua, mengeksperimenkan ketaatan yang engkau jalankan fin nasihati, pada dalam nasihat-nasihatku. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap semangat ya, selalu beribadah kepada Allah. Semoga kita selalu istiqamah. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.